Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Quran Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 39 dan 40. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Tema kita zuhur hari ini adalah anomali. Ungkapan ini sering disebut oleh Profesor Dr. Duski Samad MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang, sekaligus Guru Besar Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya coba-coba untuk mencari apa itu anomali. Lalu apa kaitannya dengan agama? Ternyata anomali itu artinya dunia terbalik atau kehidupan terbalik. Yang baik dipandang buruk, yang buruk dipandang baik. Itu anomali namanya. Ternyata ayat ini berkorelasi, istilah anomali ini berkorelasi dengan ayat Allah yang diungkapkan dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40 tadi. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi, berkata setan kepada Tuhannya, Rabbi, ya Tuhanku, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh. Ketika engkau menyatakan aku ini sesat, terkutuk, maka sejak itu aku akan jadikan buat Adam dan keturunannya memandang baik segala yang buruk, memandang baik segala kemaksiatan, memandang baik segala kemungkaran, atau sebaliknya. Ternyata ini yang dimaksud dengan anomali itu. Lalu apalagi dipertegas, wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku sesatkan mereka. Pasti aku sesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu, kecuali hamba-hamba engkau
yang tunduk dengan penuh ketulusan kepadamu di antara mereka. Bapak dan Ibu sekalian, ini perlu hari ini jadi catatan kita, sehingga ini perlu kita sampaikan kepada jamaah. Hari ini apa yang menarik, ketika cara berpikir ini masuk ke dalam diri seseorang, maka orang tadi akan bertindak dan melakukan apa yang diungkapkan oleh setan tadi. Ketika mindset itu lolos, jadi setan itu ketika Allah melaknatnya, ketika Allah mengutuknya dan menyatakan dia sesat, lalu dia berusaha untuk merubah cara berpikir, merubah mindset manusia. Apanya yang dirubah? Merubah cara berpikirnya. Bagaimana mereka itu berpikir? Yang buruk itu baik, yang baik itu buruk. Hari ini Indonesia membuat sejarah luar biasa hebatnya. Kasus SMK Negeri 2 Padang ternyata menjadi kasus nasional. Bagaimana dahsyatnya? Ini perlu sampaikan supaya kita hati-hati ke depan. Hati-hati. Ketika di Kota Padang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang didirikan negara ini oleh para ulama, oleh para syuhada, menyatakan dalam undang-undang itu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu diimplementasikan dalam dunia pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdik, Nas Pendidikan Nasional. Di sana dinyatakan tujuan pendidikan nasional mewujudkan manusia yang beriman, yang bertakwa dan berakhlak mulia. Baru yang lain-lainnya, yang cerdas, yang terampil dan lain. Tapi tujuan utamanya adalah mewujudkan manusia beriman, manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia. Lalu diberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana pendidikan itu kewenangan pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten dan kota. Lalu pemerintah Sumatera Barat, karena kita memiliki filosofi adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mengatur adat memakai, maka diterapkanlah di dalam dunia pendidikan di Sumatera Barat dalam rangka menanamkan nilai-nilai agama, dalam rangka menanamkan nilai-nilai adat dan budaya sesuai dengan perintah undang-undang itu. Lalu anak-anak yang beragama Islam wajib berbusana muslimah, berbusana muslim. Perda nomor 5 tahun 2011 di masa kepemimpinan Fauzi Bahar. Di sana dinyatakan wajib berbusana muslim muslimah bagi yang beragama Islam. Lalu persoalan miskomunikasi kecil saja di SMK Negeri 2, kebetulan ada tata tertib yang belum menyesuaikan dengan perda itu. Lalu di sana ternyata ada anak Nasrani. Lalu tata tertibnya masih berpedoman kepada instruksi wali kota, belum berpedoman kepada perda itu. Lalu di sana ada kebijakan untuk keseragaman, karena keseragaman anak-anak menjaga psikologi anak-anak supaya tidak ada minder di antara anak-anak, untuk menyelamatkan mereka, bukan untuk menyelamatkan agama, tidak. Kalau ada anak Nasrani berpakaian muslimah, itu tidak menguntungkan untuk Islam. Saya masih ingat, karena saya staf ahli dulu di masa Fauzi Bahar, dikatakan kalau ada siswa yang tidak berbusana muslimah, pastikan itu bukan orang Islam. Cuma sekolah ada keteledoran, tata tertibnya tidak koma tapi titik. Sana keliruannya. Lalu ada anak Nasrani. Kemudian tanggal 20 ayahnya datang ke sekolah, tanggal 21
dengan memakai pengacara langsung mengirim surat ke Presiden, kepada Menteri Hukum dan HAM. Lalu dalam waktu 14 hari turun yang namanya surat keputusan bersama 3 menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, yang menyatakan tidak boleh mengarahkan anak-anak untuk berbusana menurut agamanya. Biarkan saja mereka mau berbusana menurut agamanya atau tidak. Kalau ada sekolah yang mengarahkan anak-anaknya, mengarahkan gurunya, mengarahkan pegawainya berbusana menurut agama tertentu, maka sekolah itu diancam. Termasuk perdanya juga diancam. Perdanya itu dicabut. Ini hati-hati kita sekarang. Saya mengatakan ini bentuk arogansi kekuasaan. Arogansi kekuasaan lalu diabaikan undang-undang. Kenapa ini terjadi? Bisa jadi inilah skenario setan sebetulnya. Saya tidak menyatakan menteri itu kesetanan, tidak. Hati-hati juga saya. Nanti jadi polemik hukum. Tapi ternyata memang ada gerakan setan itu sejak Allah memerintahkan kepada setan untuk sujud kepada Adam, tapi dia tidak mau, satu-satunya tidak mau. Lalu Allah laknat dan kutuk. Ketika Allah melaknat dan mengutuknya, lalu setan bekerja keras untuk merubah mindset. Hari ini rujukan orang cuma satu. Apa rujukan orang? Cuma satu, yaitu hak azazi manusia. Maka hari ini LGBT dilindungi, LGBT dilindungi, Syiah dilindungi, kemudian Ahmadiyah dilindungi, ya. Nah, termasuk sekarang berikan kebebasan, orang mau melakukan apa itu haknya. Bayangkan, termasuk dalam dunia pendidikan ini juga dilakukan. Bayangkan, sekali lagi saya katakan, bagaimana dalam proses pendidikan. Pendidikan adalah pembentukan, membentuk nilai, membentuk karakter. Kalau ini juga tidak boleh dilakukan, bayangkan bagaimana umat di masa yang akan datang. Tentu akan menjadi orang-orang yang sesat, orang-orang yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah, karena mereka tidak lagi mentaati aturan dan ajaran yang diwajibkan oleh Allah. Karena kita para orang tua, hari ini orang tua tidak lagi bisa mengajar anaknya secara fisik. Kalau ada orang Minang punya pitua, sayang ke anak dilacui-lacui, sayang ke bini ditinggal-tinggal, bukan dilacui, bukan ditinggal, tapi ada proses edukasi di sana itu. Proses pendidikan. Lupa diingean takalok di jagoan. Hari ini ada aturan undang-undang KDRT namanya. Orang tua tidak boleh lagi bertindak secara fisik. Kalau ada orang tua seperti saya dulu waktu kecil tidak pergi ngaji, itu dipukul oleh ayah saya. Hari ini seorang ayah tidak bisa lagi bertindak terhadap anaknya. Sekarang masuk lagi ke ranah pendidikan. Ketika orang tua sudah tidak bisa, hari ini ranah pendidikan juga tidak bisa bergerak bebas lagi. Ini sebuah renungan saja untuk kita semua. Untuk itu kepada teman-teman pakar hukum, kepada para ulama, kepada tokoh adat, mari kita bersama-sama untuk mentelaah ini, karena ini tentu menjadi ancaman buat kehidupan kita beragama di masa-masa yang akan datang. Kebersamaan kita hari ini, kekompakan kita, mudah-mudahan musyawarah bisa dilakukan sehingga SKB ini bisa dicabut kembali. Walaupun dalam pandangan saya SKB itu cacat dan batal demi hukum, karena lahirnya SKB itu sangat emosional, sangat arogan sekali. Dalam waktu 10 hari pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama. Saya tidak tahu juga kajiannya apa, latar belakangnya apa. Yang kita sanksikan hanya cara berpikir, itu yang kita takutkan. Kalau cara berpikir tidak lagi melihat kebenaran, tidak lagi melihat kebaikan, tidak lagi memandang kemudaratan, maka tentu inilah yang menjadi kekhawatiran dan kerisauan kita. Sedangkan dididik, sedangkan diayomi, sedangkan dibina, belum tentu juga berhasil. Karena Allah mengatakan yang tidak bisa disesatkan, yang tidak bisa dirusak oleh setan itu cuma satu, illa
ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang hatinya tunduk kepada Allah, orang yang hatinya tulus kepada Allah. Tentu inilah proses edukasi, proses pendidikan, penanaman nilai-nilai, sehingga pada akhirnya akan lahir generasi anak cucu kita yang paham dengan agama, yang mengamalkan agama, dan hatinya tertunduk dan patuh dalam menjalankan agama itu. Inilah orang yang bisa selamat. Kalau ini tidak dilakukan, tentu ini akan menjadi bahaya untuk keselamatan diri dan keluarga kita. Tentu juga menjadi ancaman terhadap nilai-nilai yang 100 tahun lebih sebelum Indonesia merdeka sudah dicanangkan dengan filosofi perjanjian Bukit Marapalam, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mengatur adat memakai, tentu akan sirna di negeri ini. Mudah-mudahan ini renungan oleh kita semua, para ahli hukum, para pemangku adat, para alim ulama, dan para pemerhati pendidikan, dan para orang tua. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan dan hidayah kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an